wabarakatuh. Selamat jumpa di kuliah online, mata kuliah Hukum Asuransi dengan saya Denny Kuntara, pengampu mata kuliah Hukum Asuransi. Dan biasanya mata kuliah ini disampaikan pada semester genap. Sebelum saya melangkah pada materi-materi pokok tentang hukum asuransi, saya akan sampaikan bahwa di dalam mengemas atau menyepakati kontrak kuliah, tentunya tidak akan serumit saat kita melakukan perkuliahan secara offline atau luring. Kenapa? Karena jika saat luring kita mengatur tentang jam berapa saat dimulainya perkuliahan hukum asuransi ini, lalu jika telat atau ada toleransi telat beberapa menit, maka lewat dari waktu itu akan dikenai sanksi tidak bisa mengikuti misalkan. Akan tetapi sejak luring ataupun mungkin saat daring seperti kali ini, saya biasanya memang tidak terlalu ketat dalam hal itu. Terlebih pada saat daring ini, Anda menjadi tidak dikenai toleransi waktu telat atau tidaknya mengikuti perkuliahan ini, karena video ini yang saya lakukan secara streaming, akan tetapi saya record di Zoom, lalu hasil recordnya saya akan upload di YouTube channel saya, sehingga kapanpun Anda masih bisa buka YouTube channel saya. Walaupun demikian, ada bobot nilai yang diatur bahwa Anda harus melakukan absensi di dalam aplikasi Buana Online Course itu tepat pada jam di mana Anda diberikan jadwal kuliah khususnya tentang mata kuliah hukum asuransi ini. Namun demikian waktunya lebih longgar karena absensi saya buka sampai dengan jam 23, sehingga untuk melakukan absensi di BOC Anda juga diberikan kelonggaran untuk klik kehadiran. Jadi sebagai catatan yang perlu Anda ingat adalah bahwa walaupun Anda mungkin akan mengakses video saya ini di luar dari BOC atau langsung melalui channel YouTube, Anda tetap harus melakukan absensi di dalam Buana Online Course. Untuk apa? Karena memang kita melakukan juga penganalisaan sejauh mana Anda melakukan aktivitas Anda di dalam mengikuti perkuliahan ini. Jadi itu merupakan juga salah satu bagian yang tentu saja juga merupakan salah satu komponen penilaian di dalam mata kuliah ini. Tentang kontrak kuliah, jadi antaranya adalah pengaturan itu. Namun batasannya mungkin lebih longgar daripada saat kita luring. Jadi kalau videonya Anda bisa tonton mungkin nanti sampai dengan menjelang ujian, tapi kalau absensinya di BOC, Anda tetap harus melakukan absensi di hari
di mana Anda terjadwal, di mana mata kuliah ini terjadwal di eh, jadwal yang sudah ditentukan dan sudah di-share ke mahasiswa. Baik, saya akan menyampaikan pokok-pokok bahasan karena memang di pertemuan pertama ini selain kita akan mendiskusikan tentang kontrak kuliah, juga kita membicarakan tentang materi-materi pokok atau pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas per sesi pertemuan secara daring di dalam mata kuliah ini. Saya buka slide saya. Ya, saya share screen. Mudah-mudahan dapat dilihat dengan jelas. Nah, ini pokok-pokok bahasan dalam mata kuliah hukum asuransi. Yang pertama, hari ini kita membicarakan tentang mata kuliah dan penjelasan umum tentang hukum asuransi. Jadi kalau Anda berbicara tentang asuransi, sebelum mata kuliah ini saya sampaikan, lebih terperinci, lebih spesifik pada asuransi dalam perspektif hukum, maka tentu saja Anda memiliki pandangan tentang apa yang dimaksud dengan asuransi itu dalam berbagai perspektif. Akan tetapi itu akan kita akomodir, tidak akan kita abaikan semua pendapat tentang pengertian daripada asuransi dalam berbagai perspektif. Itu akan jadi pembendaharaan untuk menambah wawasan kita di dalam mempelajari hukum asuransi ini. Lalu di sesi kedua kita akan membahas tentang pengenalan istilah asuransi itu sendiri secara umum. Jadi asuransi itu dikenal sejak mungkin Anda sudah mengenal istilah asuransi itu sejak SD. Ada mungkin yang sejak SMP atau sejak SMA mungkin Anda mengenal asuransi. Tetapi Anda belum memahami betul atau belum mengkaji betul tentang apa yang dimaksud dengan asuransi, seluk-beluknya atau dalam perspektif hukum itu sendiri. Jadi mungkin Anda berpikir tentang asuransi itu dalam kajian yang lebih umum. Itu pun tidak mendalam. Nah, di dalam pertemuan kedua kita akan membahas istilah asuransi itu secara umum. Lalu di sesi ketiga kita akan membahas juga satu persatu tentang asuransi dalam beberapa perspektif, ya, baik itu mungkin dalam sisi perspektif hukum bisnis, di dalam perspektif bisnis, lalu di dalam perspektif agama, di dalam perspektif sosial, kebudayaan. Itu kita akan kaji satu demi satu dan kita akan analisa keterkaitannya. Di sesi keempat, kita akan membicarakan tentang sejarah dan konsep dasar asuransi. Sejarah dan konsep-konsep dasar asuransi. Nah, kenapa ini disatukan antara sejarah dan konsep-konsep dasar asuransi? Karena kalau kita mau mengambil intisari dari konsep dasar apa sih yang digunakan sehingga sekarang asuransi itu menjadi sebuah instrumen bisnis, instrumen keuangan, gitu ya. Bagaimana ceritanya? Nah, itu akan sangat erat sekali kaitannya dengan sejarah munculnya asuransi ini menjadi satu konsep yang lebih ilmiah yang digunakan sampai dengan saat ini, baik di negara-negara maju, terlebih negara maju ataupun negara-negara yang berkembang. Di sesi kelima kita akan diskusikan tentang klasifikasi dan fungsi asuransi. Jadi klasifikasi asuransi terdiri dari beberapa pengklasifikasian karena banyak sekali jenis atau macam dari asuransi itu sendiri. Lalu apa fungsinya? Dan di sesi ke-6 kita juga akan mulai masuk ke
ranah hukum asuransinya, karena kita akan membahas tentang apa sih landasan hukum dari asuransi di Indonesia, atau landasan hukum bagaimana berdirinya sebuah perusahaan asuransi, atau bagaimana bisnis asuransi itu diatur secara hukum di Indonesia. Di pertemuan atau di sesi ketujuh menjelang ujian tengah semester, kita akan mereview materi-materi sebelumnya dari mulai pertemuan 1, 2 sampai dengan pertemuan ke-6 dalam rangka melakukan persiapan, mengevaluasi sejauh mana penguasaan Anda terhadap materi-materi hukum asuransi yang sudah disampaikan di sesi sebelumnya. Lalu di sesi ke-9 kita masuk ke pembicaraan tentang unsur perjanjian di dalam asuransi. Lalu di sesi ke-10 kita akan mendiskusikan tentang unsur kepentingan di dalam asuransi. Lalu ke-11 kita akan membahas lebih dalam tentang objek asuransi. Di sesi ke-12 tentang prinsip indemnitas. Tentu saja secara umum kita akan membicarakan prinsip-prinsip asuransi, namun kita akan menggarisbawahi ada satu prinsip yang perlu kita kaji lebih dalam tentang prinsip indemnitas. Lalu di sesi ke-13 kita akan membicarakan tentang apa yang dimaksud dengan polis asuransi. Ya. Apa sih polis asuransi itu? Lalu kita akan bahas, kita akan diskusikan. Lalu di sesi ke-14 kita akan membicarakan tentang liability insurance. Ya. Apa sih liability insurance? Ya, kita tunggu nanti di pertemuan ke-14. Lalu di pertemuan ke-15 adalah persiapan dalam rangka menghadapi UAS. Tentu saja kita akan bahas kembali, kita akan gali kembali materi-materi yang sebelumnya. Lalu kita akan diskusi untuk mempertajam pemahaman kita tentang pengetahuan hukum asuransi, untuk selanjutnya dipastikan bahwa kita siap untuk menghadapi ujian akhir semester. Di ujian akhir semester, biasanya saya memberikan satu opsi ujian tertulis, ataupun mungkin ada pendukung ujian, yaitu tugas membuat video yang berkaitan dengan asuransi, dengan hukum asuransi. Ya, kita akan bicarakan nanti ya menjelang beberapa pertemuan menjelang ujian akhir semester. Itu biasanya saya meminta Anda membuat video-video tentang hukum asuransi, dan Anda bisa lihat contoh-contoh video-videonya di channel YouTube saya. Lalu jika Anda bertanya tentang, Pak, apa sajakah yang harus saya jadikan rujukan, atau buku-buku rujukannya yang mungkin bisa digali terlebih dahulu sebelum kita melakukan diskusi secara online di Zoom meeting ini, ya Anda bisa baca sumber atau kepustakaan utama yang saya pegang. Diantaranya adalah buku yang dikarang oleh Abdul Qadir Muhammad yang berjudul Hukum Asuransi di Indonesia, penerbitnya Citra Aditya Bakti, Bandung, yang diterbitkan tahun 1999. Lalu buku karya Mus'a Mustafa dan Budi Rahman Hakim tentang sejarah perasuransian Indonesia yang diterbitkan oleh RM Books tahun 2008 di Jakarta. Lalu juga bukunya Junaidi Gani yang berjudul Hukum Asuransi Indonesia, diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta tahun 2011. Lalu bukunya A.J. Marianto yang berjudul Reasuransi, diterbitkan oleh Galia Indonesia di Jakarta tahun 1997. Lalu bukunya Abbas Salim yang berjudul Dasar-Dasar Asuransi, diterbitkan oleh Raja Wali Jakarta tahun 1993. Nah, itu diantaranya buku-buku kepustakaan utama. Namun demikian juga ada sumber-sumber kepustakaan lain yang tentunya juga adalah pendukung dari kajian-kajian tentang hukum asuransi
yang akan saya sampaikan di dalam beberapa sesi di Zoom meeting ini. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, lalu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, lalu Undang-Undang Nomor 21 tentang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, lalu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, itu adalah diantaranya yang menjadi rujukan kepustakaan di dalam hukum asuransi yang saya bawakan. Lalu tak lepas dari capaian pembelajaran tentunya, bahwa mata kuliah ini harus mempunyai capaian atau tujuan yang akan dituju atau istilahnya ya capaian pembelajaran istilahnya. Jadi selepas atau selesai mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar asuransi dan hukum asuransi, sejarah asuransi, poin-poin penting dalam asuransi yang berkaitan dengan hukum, serta penyelesaian sengketa asuransi. Nah, itu diantaranya poin-poin pokok atau pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas di dalam sesi-sesi pertemuan ke depan secara online tentu saja, dan rujukan atau buku-buku rujukan atau kepustakaan yang dijadikan dasar atau rujukan untuk mempelajari mata kuliah ini, juga capaian pembelajaran. Nah, jika Anda menyaksikan video ini di channel YouTube saya, Anda boleh menyampaikan pertanyaan atau diskusi di dalam forum komentar di video di bawah video ini di channel YouTube saya, atau Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan, pendapat, atau mungkin ada sesuatu hal yang ingin didiskusikan di WA group yang sudah kita buat, ya, WA group khusus di mata kuliah hukum asuransi. Nah, sejauh ini baik di channel YouTube saya berupa komentar ataupun di WA group, tidak pernah saya terlalu lama mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan. Biasanya kita akan segera diskusikan. Jadi jangan khawatir, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, maka hal-hal yang ingin Anda diskusikan atau ingin Anda tanyakan pasti saya akan tanggapi dengan serius seperti halnya kalau kita bertatap muka langsung. Demikian saya kira sesi pertama kali ini, mudah-mudahan bisa mewakili kehadiran saya secara offline di kelas. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan dan kesehatan lahir dan batin. Tetap jaga kesehatan Anda dan patuhi protokol kesehatan. Tidak ada yang lebih menyayangi Anda selain Anda sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.